Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 100 tahun yang lalu kita ini belum ada di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang hidup pada masa itu yang mengenal kita, yang pernah melihat wajah kita, yang pernah bersalaman dengan kita, tidak ada. Karena memang kita ini belum ada di dunia ini. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi pernah ada satu masa kita ini tidak ada orang yang mengenal kita. Karena kita memang belum ada di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada satu masa tanpa persetujuan kita tidak ditanya mau apa tidak, tahu-tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita ke dunia. Ketika Allah telah mentakdirkan kita harus datang ke dunia ini, apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mencegah kita datang ke dunia, enggak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita pun akhirnya datang ke dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita ke dunia ini bukan sekedar mendatangkan kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyiapkan segala keperluan kita. Apa yang kita perlukan Allah siapkan. Sehingga dikatakan ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan untuk manusia. Maka perkara, coba kita renungi, perkara yang manusia ini perlu sekali, itu sama Allah tuh diciptakan banyak. Contoh, manusia ini senang daging ayam. Itu ayam berhari-hari disembelihi ratusan ribu, jutaan ayam di seluruh dunia yang enggak habis-habis. Kambing disate setiap hari, padahal anaknya kambing itu enggak banyak. Biasanya kambing anaknya 1, anaknya 2. Sembelih tiap hari. Apalagi pas Idul Adha itu lomba untuk menyembelih kambing. Tapi nyatanya mboten telas. Kucing niku sing mboten dadi keperluane menungso. Anake lahir 8, 9, 10. Mboten enten sing beleh kucing. Niku kucing nggih jumlahe kali wedhus kata wedhus. Menunjukkan yang menciptakan siapa? Allah. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunya ini diciptakani Gusti Allah kangge menungso. Kabeh perkara ingkang wonten teng donya niki manusia bisa ambil manfaat darinya. Rumput-rumputnya diambilin manusia, pohon-pohonnya diambili manusia, tanah-tanahnya diambili manusia. Akhirnya bulldozer diciptakan, gunung jadi roto gara-gara menungso. Masih belum puas, manusia menggali tanah, emasnya dikeluarkan, besinya dikeluarkan, timahnya dikeluarkan, nikelnya dikeluarkan. Wit dintekne, kewan-kewan dintekne. Kemudian laut pun dimasuki oleh manusia, ikan-ikan tangkapi, burung-burung yang terbang tangkapi juga oleh manusia. Akhirnya ada warung Lamongan burung dara goreng. Ini menunjukkan memang dunia ini diciptakan untuk manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia diciptakan untuk manusia, tetapi manusia tidak diciptakan untuk dunia.
Maka nanti akan datang satu masa di mana manusia ini setuju nggak setuju, mau nggak mau, ya harus meninggalkan dunia ini. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manusia ini kalau sudah datang ajalnya, pindah alam, purun boten purun, nggih tetap mati. Pun to, jenengan ngangge obat panjang umur, olahraga bendino, rumah anti bom, anti gempa, mobil anti peluru. Tapi manusia mboten anti mati, mboten enten. Senjata anti mati, enten mboten? Mboten enten. Anti peluru bisa, anti bacok bisa, anti bom bisa, anti mati tidak ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang ada saatnya manusia ini meninggalkan dunia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah manusia ini diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Dunia dan segala isinya diciptakan Allah untuk manusia. Manusia ini diciptakan Allah untuk apa? Nah, nikilah sing kita renungi. Ana perkara niku nek mboten direnungi, akhirnya kita niku dadi sibuk ngurusin donya. Mulai bayi disusoni ibuke, mengke ra diageng, seneng panganan. Rada gedhi kon kerja golek pangan. Akhirnya kebanyakan manusia itu enggak berpikir perasaannya di dunia ini untuk makan. Perasaannya di dunia ini untuk mencari kehormatan. Perasaannya di dunia ini untuk mencari kejayaan. Perasaannya di dunia ini untuk mencari harta. Padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak lain untuk manusia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah tugas kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini diciptakan manusia, diciptakan oleh Allah, dikasih segala fasilitas, segala kemudahan. Pengen menyelam di air, dikasih ilmunya. Pengen terbang di langit, dikasih ilmunya bikin pesawat. Pengen makan segala macam makanan. Kambing guling, sate gulai, wis segala jenisnya. Semua Allah sediakan. Itu biar apa? Biar memudahkan manusia untuk mewujudkan tanggung jawab utama manusia. Tanggung jawab kita ini hadirin yang mulia, ini bukan tanggung jawab yang kecil, ini tanggung jawab besar sekali ini. Langit dengan begitu luasnya, itu pernah Allah kasih tanggung jawab ini. Inna aradnal amanata 'alas samawat. Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan tanggung jawab ini kepada langit. Langit enggak siap. Tawarkan kepada bumi, bumi juga enggak siap. Tawarkan kepada gunung yang begitu kokoh, ya ora siap. Wa hamalahal insan, orang yang ngantuan, kurus, kering, gampang watuk, gampang loro, kademen bingung, kepanasan nggih bingung, katahan dhuwit nggih bingung, ganti dhuwit tambah bingung. Nah, semenungsa ngeten niku. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu halu'a, suka mengeluh. Segala keadaannya itu dikeluhkan. Kedinginan mengeluh. Kepanasan mengeluh. Enggak dingin, enggak panas juga ngeluh. Rasanya biasa itu, Kang. Nah, biasa juga mengeluh. Hadirin yang kula muliakan, manusia yang begitu lemah, yang mudah mengeluh, kemampuannya terbatas, melihat jauh nggak bisa, mendengar dari jauh nggak bisa, nahan lapar nggak bisa, kekenyangan juga nggak bisa. Justru makhluk yang begitu lemah ini malah Allah berikan tanggung jawab yang sangat-sangat besar kepada dia, yaitu tanggung jawab illa liya'budun,
tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab menghamba kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kumpul di sini itu kita merenung. Setelah usia kita sudah lewat berpuluh-puluh tahun ini loh, ngawulane teng Gusti Allah ini sak piro? Menghambanya kepada Allah kita ini seberapa? Ketaatan kita kepada Allah ini seberapa? Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu seberapa? Apakah perintah-perintah Allah ini adalah prioritas utama kita? Ataukah perintah Allah ini kita kerjakan kalau sudah tidak ada tuntutan dari mana-mana? Inilah yang harus kita renung. Sejauh mana sekarang kita ini menghamba kepada Allah? Kalau kita ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala belum sebenar-benarnya, ya berarti kita ini belum menunaikan tanggung jawab yang sebenar-benarnya. Sejauh mana kesungguhan kita, sejauh itulah keberuntungan kita di akhirat nanti. Karena kita ini sekedap malih di tengah akhirat, Pak. Hasil akhirat kita adalah sesuai dengan seberapa kesungguhan kita di dalam menunaikan tanggung jawab. Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin. Orang-orang di neraka itu ditanya, masalah kamu bisa korek kan? Wis itu kon rokoi ceritamu piye? Kok bisa kamu sampai sini tuh ceritamu bagaimana? Maka disampaikan kepada mereka, qalu lam naku minal musallin. Dulu di dunia ini saya enggak pernah sholat. Jadi tanggung jawabnya itu enggak pernah dikerjakan. Walam naku nut'imul miskin. Dulu di dunia ini kami enggak pernah sedekah. Enggak pernah ngasih makan orang miskin. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami itu dulu di dunia kumpulannya orang-orang yang enggak benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu nanti di akhirat itu nasibnya ya sejauh mana dia menunaikan tugasnya. Kalau mengerjakan tugasnya itu sama sekali, ya neraka selama-lamanya. Kalau mengerjakan tugasnya asal-asalan, ya banyak nanti ujiannya, rintangannya, dibakar dulu neraka kalau Allah tidak mengampuni dia. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dia betul-betul menghamba kepada Allah. Dia mengatakan rabbunallah, Tuhan saya itu Allah, melebu tenan teng ati. Terus istiqomah, ajek ngelakoni tugasnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akhirnya apa? Akhirnya sadurunge mati diparani para malaikat, disemangati, Allah takhafu wa la tahzan, wis gak usah susah. Engko piye akhiratmu, engko piye kubur, mahsyarku piye, surgaku piye, rampung sedaya. Allah takhafu, enggak usah takut, semua sudah diurus. Wa la tahzanu, enggak usah sedih. Anak saya nanti bagaimana? Sudah diurus oleh Allah. Istri saya nanti bagaimana? Gampang, banyak yang antri. Allah takhafu wa la tahzanu, semua sudah diurus oleh Allah. Pondoknya gimana, markasnya gimana, semua sudah diurus oleh Allah. Wa abshiru bil jannah, sekarang saatnya kamu senang karena Allah telah siapkan surga untukmu. Muga-muga termasuk kita sedaya. Nah niki nek tiyang niku tenanan nglakoni tugase niku tenanan, ngawulane teng Gusti Allah niku tenanan. Lah kita niku ngawula mun tenanan apa dereng? Mun tenanan apa dereng? Kita ini menghamba kepada Allah itu sudah sungguh-sungguh apa belum? Belum. Nah terus bagaimana caranya? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau ini mengatakan,
semua manusia adalah hambanya perkara yang dicintainya. Jadi menungso niki kawulane perkara sing disenengi kalih piyambake. Maka kalau kita ini pengen tahu sebetulnya kita ini hambanya siapa? Hambanya Allah apa bukan? Lihat dalam hati kita. Yang kita seneng itu siapa? Makhluk tuh nggak bisa apa-apa. Ini harus tanamkan betul. Selagi kita ini masih punya keyakinan makhluk itu bisa mukul, makhluk itu bisa marah, makhluk itu bisa menyakiti kita, iman kita ini nggak diterima oleh Allah. Jadi iman itu harus 100%. Kita kalau punya keyakinan Allah itu maha kuasa, kuasanya Allah itu 99,999999%, 0,000,001% makhluk ikut andil neraka salawase. Jadi pelurusan iman ini kedah tenanan. Karena ini kaitannya ini surga salawase utawa neraka salawase. Insyaallah hadirin mulia. Keagungan Allah itu dibicarakan. Di sawah dibicarakan keagungan Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Jadi masuk kebun, Masya Allah, la quwata illa billah. Bicara keagungan Allah, ketemu istri, bicara keagungan Allah, ketemu anak, bicara keagungan Allah. Ketika suasana itu ada, nanti lama-lama makhluk itu akan keluar dengan sendirinya dari hati kita. Makanya kita ini kudu hidup nih meleh. Suasana membicarakan keagungan Allah, biar makhluk keluar dari hati kita. Akhirnya kita ini menghamba kepada Allah bisa sempurna. Orang itu kalau sudah menghamba kepada Allah, nanti tidurnya dihitung ibadah, makannya dihitung ibadah, ketemu istrinya dihitung ibadah, semua tingkah lakunya itu ibadah semua. Kayak orang jadi pegawai negeri loh Pak. Orang kalau sudah diangkat jadi pegawai negeri, ke kantor, duduk, baca koran, dapat gaji. Makan, dapat gaji. Turu teng omah, oleh gaji. Karena sudah jadi pegawai negeri. Nah, begitu juga kalau orang itu sudah totalitas menghamba kepada Allah. Dia lepaskan keinginan dia, yang ada di dalam diri dia adalah hanya apa perintah Allah dan apa larangan Allah. Apa mau saya sudah hilang pun, niku mangane dadi ganjaran, turune dadi ganjaran, lungguhe dadi ganjaran, melampai dadi ganjaran, amale dadi ganjaran, semuanya jadi pahala dan di mana-mana dia jadi asbab hidayah. Orang itu kalau sudah menghamba kepada Allah betul, nanti amalnya murni karena Allah. Al-mukhlisuna hum masabihul huda. Orang yang amal hanya karena Allah, dia nanti di mana-mana akan menjadi lentera hidayah. Hadirin yang kaulah muliakan. Jadi orang itu penting membicarakan keagungan Allah, ben makhluk itu hilang. Karena kita ini bicara makhluk dalam kehidupan kita ini sudah terlalu banyak. Sudah hari-hari di depan kita makhluk, belakang kita makhluk, kuping kita mendengar makhluk, mata kita melihat makhluk. Dan ini kalau keagungan Allah nggak dibicarakan, nanti lama-lama nama Allah hanya sekedar jadi nama, hamba Allah hanya sekedar jadi nama, kita adalah hambanya nafsu. Ini adalah tanggung jawab kita yang pertama, ngawula dumateng Gusti Allah.